Pasca kota mayoritas Kristen di Indonesia dalam perjumpaan dengan realita agama lain dalam realita masalah sosial di Indonesia. Kita masuk pada latar belakang. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan, kaya akan kemajemukannya dari suku, ras, bahasa, dan juga agama. Ketika kita spesifikkan ini kepada pasca di kota mayoritas Kristen, nah, kami memfokuskan pada kota Manado sebagai kota mayoritas Kristen. Nah, sesuai dengan Badan Pusat Statistik begitu, Manado ini ada pada urutan kedua kota mayoritas Kristen di Indonesia. Bukan hanya itu saja, Manado di sini juga dikenal sebagai kota sejuta umat dan termasuk dalam 10 besar kota toleransi di Indonesia. Dan ketika kita melihat bagaimana pasca dilakukan dalam kota Manado begitu, banyak pelaksanaan seperti kegiatan ibadah dan bahkan selebrasi pasca yang mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu pemuda ini melaksanakan selebrasi pasca. Yang kemudian ketika kita melihat respon dari masyarakat, di situ ada yang terbuka dan juga mendukung. Bagaimana bisa kami menyebutkan terbuka dan juga mendukung, itu bisa dilihat dari bagaimana agama-agama lain yang turut serta untuk berpartisipasi seperti wirausaha membantu jalannya kegiatan-kegiatan pasca di kota Manado. Nah, bagaimana dengan makna dari pasca sendiri? Dari perjanjian lama, pasca di sini dimaknai sebagai bagi orang Israel, pasca menjadi hari pelepasan dan atau pembebasan dari perbudakan di Mesir. Sedangkan dari perjanjian baru, pasca ini menjadi sebuah kemenangan yang sudah dinyatakan dalam diri Yesus dan juga penghayatan bagi kita umat Kristiani atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika kita melihat juga konteks pelaksanaan Paskah begitu di Yerusalem, itu ada perjumpaan dengan bangsa dan kepercayaan lain seperti ajaran para nabi dan politeisme begitu. Bagaimana Paskah yang dimaknai di masa kini itu dapat teman-teman lihat dari bagaimana Paskah dimaknai sebagai hari kebangkitan Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus atas kematiannya selama penderitaannya di kayu salib. Di situ juga Paskah yang dilaksanakan di masa kini juga ada perjumpaan dengan agama-agama yang lain, seperti yang sudah saya tegaskan di latar belakang tadi. Terima kasih. Di sini kelompok kami juga menyebutkan pemikiran dari topik lain tentang ketuhanan yang menghormati kemanusiaan. Tuhan versi Indonesia ini bagi topik memberikan peluang besar bagi manusia dunia dengan pemahaman terhadap Tuhan secara berbeda untuk terbuka satu terhadap yang lainnya, sehingga memberi kesempatan terbuka untuk membangun kemanusiaan yang seimbang dalam masyarakat Indonesia. Kemudian masuk kepada tipologi, kelompok kami di sini menggunakan tipologi yang kelima tentang Kristus sebagai transformasi budaya. Di mana dalam tipologi ini kami menyoroti dua poin yang sangat penting. Yang pertama itu adalah transformasi nilai. Di mana kita bisa melihat perayaan Paskah yang terjadi di zaman dulu itu dilaksanakan di rumah-rumah. Dan karena adanya respon Tuhan membuat Paskah itu dirayakan di satu tempat, yaitu di Bait Suci di Yerusalem. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana respon Tuhan yang menjadi meningkat. Ketika dilaksanakan di rumah-rumah, kita bisa melihat konteksnya itu adalah sangat tertutup. Dan kemudian karena adanya respon Tuhan sendiri tadi membuat perayaan itu menjadi di Yerusalem, sehingga ruangnya itu lebih menjadi terbuka. Yang kedua adalah pemaknaan Paskah, di mana pemaknaan Paskah harus disesuaikan dengan toleransi, kerjasama dan keterbukaan yang ditolongkan menjadi satu kesatuan, yaitu kasih. Kemudian kelompok kami memiliki 4 refleksi teologis. Yang pertama, semangat kebersamaan menjunjung pesan perdamaian, kebebasan, transformasi diri, serta menghormati kemanusiaan menjadi bagian dalam kemenangan yang sejati. Poin yang kedua adalah toleransi terhadap perbedaan menjadi bagian yang penting dalam membangun hubungan atau relasi yang baik antar sesama, terlebih ketika diperhadapkan dengan situasi mayoritas yang dipertimbangkan dengan agama-agama yang lain. Dengan begitu, secara ideal dan praksis, munculnya kesetaraan kemanusiaan itu nyata dalam hidup berbangsa, bernegara di Indonesia
tanpa membedakan ras, suku, agama, karena kita adalah satu, setara dalam Indonesia. Kemudian yang ketiga, kebebasan dan kemenangan bukan hanya ada pada orang Kristen saja atau hanya ada pada orang Kristen, akan tetapi kebebasan dan kemenangan yang sejati bertumbuh pada semua orang. Yang keempat, ketuhanan yang menghormati manusia, kemanusiaan menjadi bagian dalam toleransi, solidaritas, dan keterbukaan yang digolongkan menjadi satu kesatuan, yaitu kasih. Oleh sebab itu, gereja dalam hal ini perlu memberikan respon yang sesuai toleransi, solidaritas, dan keterbukaan yang diwujudkan lewat kasih terhadap umat maupun masyarakat. Kemudian masuk kepada bagian kesimpulan. Kelompok kami memberikan kesimpulan meningkatkan rasa menghargai dan toleran akan konteks pasca kota mayoritas Kristen atas perjumpaan dengan agama lain yang disesuaikan dengan kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan bukan dominasi. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, akan dilanjutkan dengan karya kami bersama. menjadi lambang kebersamaan akan perbedaan yang dihargai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Kota Manado yang menjadi salah satu kota mayoritas Kristen yang ada di Indonesia dengan tingkat toleransi yang tinggi. Gereja harus menjadi saluran berkat lewat penerimaan, kerjasama, dan
dan bukan mendominasi. Kemanusiaan untuk mengutuk perbuatan diskriminasi dan dominasi kini harus digaungkan pula di dalam kota ini. Mereka berjalan dalam hiruk pikuk yang penuh arti. Mencari validasi akan kemenangan yang sejati. Bukan muhrim, nggak boleh pegang. Ya, lihat mereka. Barisan-barisan yang menyaksikan dan merasakan kemenangan, pembebasan, kedamaian, dan kebahagiaan yang ditopang dalam satu bagian, yaitu kasih di dalam toleransi. Di kota